سيدنا فاتح لما أغلق الخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه حق قدره اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Taqabbalallahu minna ya karim. Silakan dibuka kitabnya, ada di halaman 8 bagian pinggir baris yang ketiga dari atas. Wa rusulihi, ya. Itu ya kalau masalah ya. Halaman 8 baris ketiga dari atas bagian luar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ta'ala ankum wa qala radiyallahu anhu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa rusulihi. Yang wajib diketahui dan diimani oleh seorang mukmin adalah dengan adanya Rasul-Rasul Allah. Wa anbiya'ih, pun demikian dengan nabi-nabinya. Kita harus berkeyakinan bahwa ada para nabi dan para rasul. Likulli rasulin nabiyyun wa laysa likulli nabiyyin rasula. Semua rasul itu dapat gelar nabi, tapi tidak semua nabi bisa dikatakan sebagai seorang rasul. Kalau rasul, rajulun uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighi. Seorang rasul adalah rajulun, seorang laki-laki yang disampaikan kepadanya wahyu dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Itu namanya rasul. Kalau nabi, seorang laki-laki yang dapat wahyu dari Allah namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Itu namanya perbedaan antara nabi dengan rasul. Semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi dikatakan rasul. Fayajibul imanu bihim ijmalan, maka wajib sebagai mukmin kita beriman dengan mereka seluruh para nabi, ijmalan meskipun secara global. Wa hum 313.
Jumlah nabi itu sebanyak, jumlah rasul sebanyak 313. Wakila arba'ata asyara, ada yang menyatakan 314. Wakila khamsata asyara, ada yang menyatakan 315. Ikhtilaf antara ulama-ulama. Ada yang menyatakan jumlah rasul itu semuanya 313 orang. Ada pula yang menyatakan 314. Ada pula yang menyebutkan 315. Wal anbiya mi'atun wa arba'atun wa isruna alfan. Sedangkan jumlah para nabi sebanyak 124.000. Jumlah para nabi sebanyak 124.000 nabi. Afadahu Syekh Atiyah. Nah, tapi yang wajib kita ketahui itu jumlahnya 25 rasul dari Nabi Adam. Dalam Aqidatul Awam kita sudah lewat pelajarannya. Adamun Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba' Lutun wa Ismailu Ishakun kada Yakubu Yusufu wa Ayyubuh tada Syuaibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawuda Sulaiman uttaba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghayya. Itu 25 dari Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibul imanu bil anbiya al mursalin al madhkurin fil Qur'an al khamsata wal ishrin. Itu wajib kita beriman, percaya dengan adanya jumlah nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 25 rasul. Minhum thamaniyata asyara fi qaulihi ta'ala wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ila akhir. Banyak di Al-Qur'an disebutkan nama-nama rasul, nama-nama nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang nggak hafal nama-nama rasul dosa, karena wajib hukumnya kita beriman dan mengetahui jumlah para nabi dan para rasul tersebut. Dan nabi-nabi yang masih hidup sampai detik ini masih ada 4 orang nabi yang masih hidup. Yang pertama Nabi Allah Isa, itu Nabi Isa masih hidup. Nanti di akhir zaman setelah Dajjal muncul 40 hari keberadaannya di dunia, itu nanti yang membunuh Dajjal adalah Nabi Allah Isa dengan Imam Mahdi. Dan nanti Nabi Isa pun ikut syariat Nabi Muhammad. Jadi ajarannya beliau udah nggak dipakai. Beliau ngikut kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nabi yang masih hidup Nabi Idris. Huwa fil jannah, dia saat ini berada di dalam surga. Karena saat itu beliau minta diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana itu kenikmatan surga, ya Allah, saya pengen tahu. Akhirnya diizinin masuk sama Allah. Begitu masuk nggak mau keluar lagi. Sampai sekarang beliau ada di dalam surga. Yang ketiga Nabi Allah Ilyas. Nabi Ilyas pun masih hidup. Nabi Ilyas sampai saat ini masih hidup. Yang keempat Nabi Allah Khidir alaihissalam, Abul Abbas Balya bil Malkan alaihissalam. Wajtama'a Ilyas wa Khidir fi Dzulhijjah. Dan setiap bulan Dzulhijjah, setiap bulan haji, itu Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir selalu bertemu. Fi bi'ir Zamzam ay fi maqami Ibrahim au fi maqami Ibrahim. Beliau selalu berjumpa Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir di bulan Dzulhijjah, di bi'ir Zamzam atau di maqam Ibrahim di Masjidil Haram. Wa yaqulani, dan keduanya sambil berucap bismillah, bismillah la yasukul khair illallah, bismillah la yasrifu su'a illallah, bismillah ma kana min ni'matin fa min Allah, bismillah ma la haula wa la quwwata
illa billah. Bismillah la yasukul khaira illallah. Dengan menyebut nama Allah, la yasukul khair, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan illallah, kecuali Allah. Nggak ada yang bisa datangin kebaikan sama kita, kenikmatan, kecuali Allah. Bismillah la yasrifus su'a illallah. Yang kedua, dengan menyebut nama Allah, tidak ada yang bisa menghindarkan segala macam keburukan kecuali juga Allah. Yang ketiga, bismillahi makana min ni'matin faminallah. Dengan menyebut nama Allah, makana min ni'matin, semua nikmat yang kita punya itu dari Allah. Yang keempat, bismillah la haula wala quwwata illa billah. Wa man yulazim hadhil qiraah, siapa orang yang lazim baca ini setiap pagi 4 kali, sore 4 kali balik, amanallahu ta'ala minal faqr, Allah bikin orang itu aman daripada kemiskinan. Orang yang baca ini nih, wa amanallahu ta'ala minal balaya, dan Allah membuat orang itu aman daripada musibah. Di Wirdul Latif itu ada ya, kalau antum baca selalu pagi Wirdul Latif, itu di akhir bacaannya itu bismillah la yasukul khair illallah, bismillah la yasrifus su'a illallah, sampai 4 kali balik. Nah, itu Allah bikin aman dia daripada kemiskinan, pun Allah bikin aman, terselamatkan orang itu dari segala macam bala dan musibah. Nah, kalau bisa kita amalin. Bismillahi la yasukul khaira illallah, bismillahi la yasrifu su'a illallah, bismillahi makana min ni'matin faminallah, bismillahi la haula wala quwwata illa billah. Kalau antum istiqamah ngamalin, insyaallah segala macam apa yang membuat kita sulit jadi mudah. Yang penting istiqamah dah. Yang sulit itu istiqamahnya. Al-adhkar wal awrat la tanfa illa ma'al mudawamah. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan al-adhkar wal awrat la tanfa illa ma'al mudawamah. Segala macam bentuk wirid, zikir, tidak akan terlihat manfaatnya, khasiatnya illa ma'al mudawamah, kecuali kalau bacanya istiqamah. Kalau kita baca istiqamah, maka segala macam perkara yang sulit, segala macam perkara yang susah, dengan berkat kita berdoa kepada Allah, punya benteng, nanti Allah berikan hasil. Wala yazhar ta'thiruha, dan tidak akan nampak kelihatan hasilnya. Orang baca salawat akan gampang urusannya, mudah rezekinya. Ini udah baca salawat susah-susah juga gitu. Udah baca istighfar pun demikian. Nabi kan bilang, man lazamal istighfar ja'alallahu likulli hammin faraja. Siapa orang yang melazimkan istighfar, Allah jadikan dari segala macam kesusahannya akan Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Namun istighfar setiap hari, cuman hasilnya belum kelihatan gitu. Wala yazhar ta'thiruha, tidak akan nampak kelihatan khasiat itu zikiran illa mahal khudur wal khusyu, kecuali kita punya hati hadir dan khusyuk di saat membaca itu wiridan. Lebih afdal lagi kalau kita dapat ijazahnya dari seorang guru. Ini udah dapat ijazah, lupa diri sama gurunya, nggak tajam lagi akhirnya gitu. Makanya hubungkan ta'aluk, kita harus kuat ta'aluk tuh sama guru, harus kuat. Jangan sekedar kita ngaji udah aja, jangan. Harus ada hubungan batin yang kuat. Baru beseter antum punya amalan wiridan. Dan niat semua itu antum lakukan bukan karena mengharap pengen jadi kaya, pengen jadi ini, tidak. Beribadahlah engkau kepada Allah bukan karena mengharap pemberiannya, tapi mengharap redhonya. Kalau Allah sudah redho, apa yang kita mau Allah kasih. Jadi minta redhonya Allah. Kita niat mengamalkan segala macam wiridan, jangan kita pengen macam-macam. Udah minta aja redhonya Allah, minta redhonya Rasul. Kalau itu semua sudah kita dapat, semua urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalin ya. Itu
Itu nanti bismillahirrahmanirrahim la yasukul khaira illallah. Hafal ya? Itu. Hafal enggak tuh? Bismillahirrahmanirrahim la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Apalagi ditambahin ya Fattah 71 ya. Antum sambil pegang dada ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Artinya ya Fattah Allahu yaftah khazainatas samawati wal ard. Allahu yaftah kulla babin mughlaq. Allah yang membukakan segala macam pembendaharaan langit dan bumi. Allah yang membuka pintu rezeki, Allah yang membuka pintu kesehatan, Allah yang membuka segala macam rahasia-rahasia yang terdapat di alam dunia ini. Lazim baca itu 71 sambil pegang dadanya ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Ithra ba'da salatil fajar, setelah salat subuh. Amalkan itu. Apa faidah dan khasiatnya? Nawwarallahu ta'ala qalbah. Pertama, Allah akan bikin hatinya terang. Hatinya jadi yatanawwar qalbuh, dia punya hati jadi terang. Wa yassir amrah, dan Allah akan berikan dia segala macam kemudahan dari segala macam urusannya. Wa yu'ti kulla babin mughlaq wa yaftah, Allah bukakan segala macam pintu yang tertutup. Cuman istiqamah. Gitu. Istiqamah antum amalin, kelihatan nanti hasil. Yang selanjutnya wa kutubihi, kita pun wajib beriman akan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Jadi tadi nabi yang masih hidup 4 orang, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Abul Abbas Balya bil Malkan alaihi salam. Itu. Wa kutubihi, dan kita pun wajib beriman dengan kitab-kitab Allah. Wa yajibu jazmul aqidah bima warada fil Quran min inzalit Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan wa suhufa Ibrahim, dan kita pun wajib beriman, berkeyakinan bima warada fil Quran, dengan apa yang didatangkan dari Al-Quran, daripada Allah menurunkan kitab Taurat, wal Injil, kitab Injil, wal Zabur, kitab Zabur, wal Furqan, dan kitab Al-Quran. Itu semua ni kitab sudah tidak ada, sirna sudah. Zabur, Injil, Taurat, suhuf Ibrahim, illa Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran kata Allah, dan kami juga yang akan menjaganya. Gitu. Jadi hanya Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad yang sampai saat ini masih ada. Kalau nabi-nabi lain mukjizatnya udah hilang. Nabi Musa punya mukjizat tongkat bisa jadi ular. Adakah tongkatnya sekarang? Gak ketahuan di mana. Nabi Nuh bisa bikin kapal. Kapalnya sudah nggak kelihatan. Nabi Yunus punya ontanya udah nggak ada, ya kan? Mati ontanya. Gitu. Semua nabi-nabi itu mukjizatnya sudah hilang. Illa mukjizatan Nabi Muhammad, kecuali mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu faqra'ul Quran mata yassara minal Quran, baca Al-Quran. Jangan sampai kita nggak baca Al-Quran, ya. Sehari minimal paling sedikit 100 ayat. Kalaupun nggak mampu 1 ain 2 ain baca. Yang penting istiqamah. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah yang dilakukannya secara berkelanjutan. Wa in qalla, meskipun sedikit yang dibaca. Antum mampu bacanya 1 ain, baca. Antum mampu 2 ain, baca. Jangan sampai 24 jam kita nggak baca Quran. Kita ini harus berpikir lebih matang, saudara. Sekarang banyak ulama-ulama sudah Allah angkat. Ulama-ulama banyak sudah Allah ambil. Baru kemarin meninggal, udah ada lagi meninggal. Baru kemarin meninggal, sudah ada lagi meninggal. Ini pertanda bahwa
memang sudah akhir zaman. Al-Imam Abil Hasan Syadzili menyatakan, idza aradallahu an yuhlika dunya, kalau Allah ingin menghancurkan dunia, yang pertama kali Allah lakukan adalah mengambil orang-orang yang Allah cintainya dulu, orang-orang baiknya dulu diambil. Kalau mereka sudah tidak ada paku-paku dunia keselamatan, maka dunia ini akan mudah Allah hancurkan. Kenapa Allah angkat mereka? Biar mereka nggak merasakan kepedihan, gitu. Ya. Nah sekarang Al-Quran masih ada di rumah kita, tulisannya masih ada, harokatnya masih kelihatan, titiknya masih kelihatan, huruf-hurufnya masih kelihatan. Nanti pada saatnya Al-Quran tinggal sampulnya doang sama kertasnya nanti. Pada saatnya nanti itu ayat Al-Quran Allah angkat. Jadi Quran yang ada di rumah kita nanti kosong itu, nggak ada nanti. Nah, disinilah nanti penyesalan manusia yang nggak ada habisnya. Nah, jadi semasa Quran masih ada, ayo, di rumah kita baca Al-Quran. Kita harus bertanya kepada diri kita setiap saat. Kalau Al-Quran 24 jam saya nggak pernah baca, ini masalahnya di mana gitu? Apakah dosa yang menghalangi saya sehingga saya ini terhalang untuk baca Quran? Gitu. Kalau handphone 24 jam, jangan 24 jam baru bangun tidur kita lihat handphone. Lihat status orang, bikin status. Begitu juga ketika pengen tidur, yang dilihat handphone lagi. Tapi Quran 24 jam. Itu Siti Aisyah bilang, sabbabtu ala man lam yakhtamil Quran thalathata ayyam. Aku benci, kata Siti Aisyah, kepada orang yang 3 hari nggak bisa hatam Quran. Sekarang kita jangan 3 hari, setahun sekali belum tentu hatam Quran. Kalau hal-hal duniawi kita cepat, tapi 24 jam yang Allah kasih buat kita, sedikit pun kita nggak sisihkan itu waktu untuk kita kenal dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Mau kepada siapa kita minta tolong di alam kubur nanti? Salah satu pertanyaannya, man imamuk, siapa pemimpinmu? Siapa pemimpinmu di alam dunia? Jawabannya Imamil Quran. Selama Al-Quran dilupakan sama kita di alam dunia, Quran itu akan ngomong juga kepada malaikat, nasitani fid dunya wa nasitukal an fil akhirah. Kau dulu di dunia melupakan aku, cuekin aku di dunia, sekarang waktunya aku melupakan engkau. Itu. Jadi atur betul waktu, bukan kita nggak bisa. Sebetulnya kita bisa. Semua ini sama, saya, Bang Jamil, semuanya, Bang Farid, Bang Dwi, waktunya sama. Satu hari satu malam itu 24 jam. Tapi ketika dari 24 jam itu tidak ada satu ayat pun Al-Quran kita baca, itu harus kita pertanyakan dosa apa yang menghalangi kita sehingga kita susah untuk bisa nyentuh itu Al-Quran itu. Padahal Al-Quran penyelamat kita. Nabi katakan, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat itu Al-Quran syafi'an li ashabih, akan menjadi penolong bagi orang yang selalu baca Al-Quran. Sudahkah hati kita dari sejak kemarin ada rindu dengan Al-Quran? Sudahkah jiwa kita, mata, telinga, mulut kita, hati kita tergerak untuk menyentuh Al-Quran? Tangan kita ini bergerak untuk ambil Al-Quran? Kalau belum, tanyakan kepada diri kita. Seringkali saya sampaikan makalahnya Imam Abu Yazid Al-Bustami, idza sa'imta an qiraatil Quran, kalau kalian malas sehari-hari baca Al-Quran, tafakkar fi nafsikum, pikirkan bagaimana nasib kalian nanti. Kalau kita sehari malas baca Quran, 2 hari malas, 3 hari malas, nggak ada kesedihannya, nggak ada gundah gulananya, nggak ada dia punya pikiran, kenapa nih saya malas banget baca Quran gitu. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, kalau engkau malas baca Quran, tanyakan, bercerminlah engkau di rumahmu dan tanyakan kepada dirimu masing-masing, apakah engkau memang yang malas baca Al-Quran atau itu Al-Quran yang tidak mau engkau baca. Kalau memang malas baca Al-Quran, kita manusia biasa, punya nafsu, punya kemalasan, punya bersifat bosan. Tapi yang jadi musibah, kalau itu Quran di rumah kita aja udah nggak mau kita dekat sama dia.
Udah nggak mau kita sentuh itu Quran, itu jadi musibah besar. Kalau 24 jam sedikit pun waktu nggak ada kita sisihkan untuk bisa baca Al-Quran. 24 jam nggak ada sedikit pun waktu kita sisihkan untuk selawat kepada Nabi. 24 jam Allah tidak bisa berikan kita kesempatan untuk beristighfar. Itu jadi musibah sudah. Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallimu taslima. Yang diajak sama Allah bersalawat sama Nabi siapa? Orang-orang yang beriman. Kita sudah beriman kepada Allah, dianugerahkan iman dan Islam oleh Allah. Namun kalau dari waktu 24 jam tidak ada hati kita, mulut kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, maka harus kita pertanyakan, apakah iman itu masih ada di dada kita atau sudah hilang? Atau hanya bentuknya saja, casingnya saja. Kita sebagai muslim, tapi begitu kita mati, naudzubillah, matinya su'ul khatimah. Itu harus kita pikirkan, saudara. Ini zaman sudah rusak, ini zaman sudah akhir. Apa yang harus kita harapkan? Tafakkar fi qasri umrik. Kata Imam Ghazali, pikirkan tentang pendeknya, singkatnya umurmu. Kau hidup di alam dunia seumpama engkau diberikan oleh Allah umur 100 tahun. Maka dari 100 tahun itu pasti engkau gunakan waktu 1/4 waktumu untuk mencari dunia. Kita dikasih umur 100 tahun, mungkin 40 tahun kita gunakan untuk cari dunia. Untuk apa kita cari dunia 40 tahun? Dengan harapan 60 tahun ke depan kita mendapatkan kesenangan dari dunia yang kita dapat. Tapi kenapa kita nggak pernah berpikir bahwa di akhirat itu waktunya sangat lama. Begitu kita masuk ke liang kubur, sudah nggak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh. Perjalanan kita panjang. Kalau amal kita kurang, dari mana kita bisa memperoleh doa-doa, amal-amal yang kita banggakan di alam kubur kita? Mari kita kembali kepada Allah. Walau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakatis samawati wal ard. Andai kata seluruh penduduk dunia, kata Allah, mau beristighfar, mau tobat, mau beriman kepada aku, kembali kepada aku, maka aku bikin mereka mendapatkan banyak keberkahan. Jadi kalau dalam hari, sehari semalam 24 jam Allah kasih, nggak ada waktu sedikit pun kita sempatkan baca Al-Quran, berarti kita termasuk hamba yang mendapatkan kerugian di mata Allah. Mulai besok tanamkan di hati, buka hati kita masing-masing, buka pendengaran kita, buka penglihatan kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian kita. Saya punya guru, satu kamar dengan saya di pondok. Beliau senior saya belajar nahu, sorob, mutola'ah, sirah, itu sama beliau, qiraatul rasidah bacanya sama beliau. Meninggal kemarin hari Selasa tanggal 12. Hari Rabu tanggal 13 itu hari ulang tahunnya. Beliau sudah pesan ke Buli untuk acara tasyakuran. Namun Allah panggil di pagi hari Selasa, meninggal dunia dalam usia 40 kurang 1 hari. Badannya sehat, badannya bugar, gitu. Tapi kalau umur sudah sampai, wa kam min sahihin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang badannya sehat, badannya bugar, mata min ghairi illah, dia mati tanpa penyakit lagi. Wa kam min saqimin asahinan minad dahar. Dan berapa banyak manusia yang berbaring di rumah sakit, diponis sama dokter hidupnya nggak berapa lama lagi, namun kehendak Allah lain, ternyata umurnya masih panjang. Man haza, dikatakan dalam syairan, siapa orang yang ingin hidupnya bahagia, inna hayatas sa'adah nailuha bil ibadah. Hayatus sa'adah nailuha bil ibadah. Kehidupan akhirat bisa kita bahagia di dalamnya, nailuha bil ibadah. Caranya cuma satu. Kalau kita di akhirat ingin bahagia, di alam kubur kita ingin selamat, nailuha bil ibadah. Caranya cuma satu. Kita harus raih itu dengan ibadah kepada Allah. Dunia sa'ah, dunia ini cuma sebentar, dunia cuma sesaat. Paling lama umur orang 80, 90 sudah jarang.
faj'alha ta'ah. Oleh karena itu kalau engkau sadar duniamu ini cuma sesaat, faj'alha ta'ah, jadikan waktu-waktumu untuk ibadah kepada Allah. Makanya ulama-ulama jangankan dari hal yang sunnah, yang wajib, yang mubah saja mereka jadikan untuk ibadah. Ketika mereka makan, mereka niat pertama bersyukur kepada Allah atas nikmat makan, yang kedua mereka niat agar tubuhnya kuat buat ibadah. Jadi setiap suapan demi suapan yang mereka makan dapat pahala. Beda dengan kita. Gitu. Itu orang-orang alim, orang-orang soleh, ketika mereka makan, sebelum mereka sentuh makanan, dia niat di hatinya, ya Rabb, saya niat makan ini, makan karena bersyukur atas nikmat kau berikan. Apa kata Nabi? Siapa orang yang di hadapannya ada makanan, lalu sebelum dia makan dia niat karena bersyukur atas nikmat makan yang Allah berikan, Allah berikan saat itu pahala seperti dia puasa di siang hari, dia bangun malam di malam hari. Besar pahalanya, belum kita makan. Lalu di saat kita makan, kita niat untuk kuat ibadah kepada Allah. Ya Allah, saya niat makan agar tubuh saya kuat, tubuh saya sehat untuk beribadah kepadamu. Jadi kita niatkan kita punya kesehatan hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu dari suapan demi suapan ada pahalanya. Itu orang-orang soleh yang setiap aktivitasnya mereka niatkan hanya untuk meraih redhonya Allah. Sekalipun hal duniawi, olahraga lah. Sayyidil Walid itu saya tahu betul kalau beliau berangkat olahraga, beliau selalu anjurkan untuk berniat. Niat kenapa? Untuk mendapatkan badan yang sehat untuk ibadah kepada Allah. Di situ ada pahala. Orang-orang soleh olahraganya nggak melanggar syariat. Itu duniawi itu. Boleh olahraga, boleh nggak olahraga. Olahraga nggak dapat pahala, nggak olahraga pun nggak kita dosa. Tapi kalau olahraga diniatkan untuk sehat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, ada nilai pahala. Pun mereka tidak melanggar syariat. Nggak ada ulama-ulama ketika menggerakkan tubuhnya terbuka auratnya. Sekarang orang banyak bersepeda, rame, apalagi Sabtu Minggu. Tapi sayang di antara mereka banyak yang terbuka auratnya. Boleh badan sehat. Dalam syair dikatakan kam min badanin sahih wa lisanin fasih baina tabaqatin niradiyasi. Nanti ketika Allah masukkan hamba-hamba Allah ke dalam neraka, itu banyak yang dulu di dunia badannya sehat, badannya seterak, badannya bugar, wajahnya fresh, tapi Allah masukkan ke neraka. Kenapa demikian? Karena di saat dia punya badan sehat bukan untuk ibadah kepada Allah. Paham? Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni. Nanti kita lanjutin lagi.